Kita sudah diajarkan bersama guru-guru kita bagaimana makna daripada kehidupan rumah tangga sakinah itu ya Uja ya. Nah kami persilakan Pak Wagio untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita bagaimana langkah membangun keluarga Samara. Silakan Pak Wagio. Boleh berdiri Pak Wagio. Nah ini tadi orang Betawi neneng ya kan. Iya ini Jawa nih kayaknya nih. Jawa Wagio. Silakan. Silakan. Ayo guru. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Wagio dari Majelis Taklim Al-Muhtadun. Izinkan saya bertanya yang pertama mengenai sakinah mawaddah warahmah. Ketika kita sudah mempunyai menantu, bolehkah kita ikut campur tangan atau mencampur urusan rumah tangga beliau agar kita tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Karena banyak yang mengalami seperti contoh saya sendiri Pak Ustadz. Itu menantu kadang-kadang sama anak kita, suami itu kurang akur. Bolehkah kita ikut campur agar keluarga anak tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Intinya bolehkah kita ikut campur tangan dengan keluarga anak kita? Cakep. Terima kasih. Ya, Langsung ini Ujai. emang keseharian banget. Dan memang betul-betul ada fakta di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Betul nggak? Nih apalagi yang muda-muda nih, yang perawan-perawan nih. Yang bakalan ntar nikah ya. Nah memang yang namanya jadi orang tua ya harus ngerti dan paham batasannya. Bukan nggak boleh ngontrol yang namanya anak. Bukan nggak boleh lihat sejauh mana rumah tangga anak. Tapi kita harus paham kapan kita masuk, kapan kita harus bertahan. Sehingga apa? Kita punya mantu ngerasa dimuliain, ngerasa dihormatin sama kita. Apalagi lebih-lebih yang namanya mantu tersebut orang laki, kebetulan anak kita perempuan. Yang namanya orang perempuan emang kadang mulutnya Assalamualaikum. Asal ngambek sama lakinya sedikit ngadu sama orang tuanya, betul nggak? Mak, si abang pegel lah. Udah berkali-kali dibilangin. Jangan main game melulu, pegel hati. Cerai aja deh cerai. Udah kagak kuat mak, bener berkali-kali diginiin, betul nggak? Jadi orang tua mesti bijak. Jangan mentang-mentang nih mantu dulu pernah kita kagak setujuin denger kayak begitu langsung ngeledak. Apa kata maknya? Apa gua kata? Apa gua kata? Lu sih kadang-kadang pakai otak. Dulu kan emak udah bilang gua kagak demen sama si Rijal, namanya Rijal. Kebetulan namanya Rijal. Rijal pan orangnya begitu, emang otaknya kagak setengah tuh orang. Lu kawinin juga, nah sekarang bagaimana coba? Nah salah lu dah, mau dikata apa? Orang pilihan lu, tapi bagaimana nih mak? Segala macem bla 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 bla. Ya udah ceraiin aja ngapa sih? Begitu katanya. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya kira-kira nih orang tua bijak apa kagak? Bijak apa kagak? Orang mah tenangin bocah neng. Mak mau tanya dulu siapa yang milih? Siapa yang mau? Kan neng sendiri. Kalau ibarat kata kekurangannya masih bisa dalam batas wajar dalam pandangan agama. Sabarin. Namanya orang laki kayak begitu. Makanya kalau yang namanya jadi perempuan, orang laki nih keluar nih gitu kan. Patokannya sebenarnya gampang. Orang laki satu langkah keluar dari rumah, asal selama dia masih tanggung jawab, enggak usah dipikirin. Masuk satu langkah ke pintu rumah kita, layanin. Betul gak kira-kira? Ini kadang-kadang nyari perkara orang perempuan juga akhirnya ngadu sama orang rumah gitu, sama orang tuanya. Ngapa? Handphone pakai dicek. Assalamualaikum. Woi, Assalamualaikum. Mau ngapain ngecek-ngecek handphone laki ya bang ya? Bener apa kagak? Kagak-kagak aja empok mulu mah ya. Tapi 24 tahun sih wajar dia memang kagak begitu. Sebab kalau kagak begitu udah cerai, nggak bakalan 24 tahun. Jangan pakai nyari-nyari. Siapa nih? Ini perempuan siapa nih? Kurang ajar nih kan gitu. Bang nih siapa bang? Langganan Gojek. Begitu katanya. Padahal cuma langganan kok. Orang tua jadi diri dan pandai menempatkan diri untuk anak-anaknya. Kecuali lagi-lagi kalau anak mantu kita udah keluar dari syariat gitu ya.
nggak mau usaha, nggak mau nafkahin, berbuat yang namanya KDRT dan lain sebagainya, baru. Entu juga jangan langsung ngambil langkah gegabah, datang ke besan, ngomong baik-baik, bagaimana caranya ya nih bocah-bocah kita pada begini, jangan main dimaki-maki aja apalagi ditonjok mantu kita. Lu kurang ajar, gelepok aja dah. Akhirnya besan sama besan berkelahi, besok 2 hari anak kita sama mantu kita baik lagi. Akhirnya kita kagak enak sama Baik, Masya Allah. Terima kasih Ujai. Nanti akan diteruskan kembali bersama guru-guru kita, Ustazah Syifa Nurfadila. Berkaitan tadi, salah satunya itu juga bisa jadi menjadi sumber konflik ya. Ketika ada campur tangan dari pihak mertua maupun orang tua ya. Nah nanti akan dibahas oleh guru kita Ustazah Syifa Nurfadila. Selengkapnya nanti tetaplah dalam Dhamma Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu. Sarung kita.